Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Gu racun, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mulai memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa liontin batu giok telah berubah menjadi aura dan menghilang. Namun meski begitu, dia belum menemukan bahwa ada bahaya pada tubuhnya. "Senior, kamu pasti bercanda kan? Lelucon kamu ini sama sekali tidak lucu," tanya Chu Feng dengan sangat berhati-hati. Dari pandangan Du Xiangyu, Chu Feng bisa tahu bahwa dia tampaknya tidak berbohong kepadanya. "Chu Feng, aku tidak menakuti kamu. Aku tahu kamu memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Namun untuk racun Gu ini, itu adalah racun berbeda dari racun biasa. Meskipun itu racun, tapi itu juga Gu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengajarimu segel tangan. Setelah melakukan segel tangan itu, kamu dapat memeriksa lagi dantian kamu. Pada saat itu, kamu akan dapat merasakan racun Gu," jawab Du Xiangyu. Saat Du Xiangyu berbicara, dia mulai menunjukkan segel tangan kepada Chu Feng. Chu Feng tidak ragu, dan segera melakukan segel tangan sesuai dengan demonstrasi Du Xiangyu. Kemudian, dia pergi dan memeriksa dantiannya. Begitu dia memeriksa dantiannya, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya, dan matanya mulai bersinar. Dia terkejut setelah menemukan bahwa ada benda aneh di dantiannya. Itu tidak sesederhana menjadi zat beracun biasa. Alih-alih, itu adalah sesuatu yang memiliki sejumlah besar sifat merusak. Lebih jauh lagi, itu juga tampak hidup. Saat ini, ia telah bersembunyi di dantian Chu Feng. Jika item ini bangun, itu akan dapat menghancurkan dantian Chu Feng. Tidak heran jika Du Xiangyu akan mengatakan bahwa kultivasi Chu Feng akan lumpuh jika dia tidak menyerahkan obat penawar. "Hahaha, senior, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu benar-benar seseorang yang bertindak seperti seorang senior." Pada saat ini, Chu Feng tertawa dingin. Kemudian, kulitnya menjadi dingin, dan nadanya dipenuhi dengan ejekan. Dan sepertinya dia menjadi marah. Meskipun Chu Feng telah waspada terhadap Du Xiangyu untuk memulai, tapi Chu Feng tidak mengira kalau dia akan sekian berbahaya ini. Du Xiangyu benar-benar layak menjadi monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun. Tanpa sadar, dia telah memukul Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, kamu bisa menanggung dendam terhadap aku. Namun aku berharap, kamu jangan menaruh dendam terhadap Wan Wu atau Du Clan. Aku hanya melakukan ini karena ketidakberdayaan aku, karena aku khawatir kamu tidak akan mau membantu Wan Wu. Jika kamu membantu Wan Wu membawa Gu kembali, maka aku akan segera menyerahkan penawarnya. Aku pasti akan menepati janji aku," ucap Du Xiangyu. Saat Du Xiangyu berbicara, dia benar-benar berlutut ke tanah dengan gabruk. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Aku, Du Xiangyu, bersumpah kepada surga. Jika teman kecil Chu Feng akan membantu Du Clan kita sekali lagi, namun aku terus melakukan hal-hal yang merugikan teman kecil Chu Feng, maka aku, Du Xiangyu, akan diasingkan ke kutukan abadi dan tidak akan bereinkarnasi," ucap Du Xiangyu. "Kamu," seru Chu Feng. Menghadapi Du Xiangyu bertindak seperti ini, Chu Feng merasa sangat tak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Du Xiangyu sebenarnya bukan orang yang buruk. Jika dia memiliki sifat buruk, maka dia bisa terus mengancam Chu Feng. Maka tidak perlu baginya untuk berlutut kepada Chu Feng, dan bersumpah kepada surga. Selain itu, di wajahnya yang sangat tua ini, itu ada ekspresi yang sangat menyakitkan. Tampaknya dia merasa sangat kusut, dan itu menunjukkan bahwa hatinya berjuang dengan tindakannya. Kemungkinannya, dia tidak mempercayai Chu Feng sepenuhnya. Jadi untuk mencegah kecelakaan, dia meracuni Chu Feng dengan Gu. Saat melakukan itu, dia juga merasa sangat bersalah, dan merasa bahwa dia telah mengecewakan Chu Feng. "Senior, tolong bangun. Aku setuju untuk membantu kamu," ucap Chu Feng sambil membantu Du Xiangyu bangkit berdiri. Kemudian setelahnya, dia berkata,
Namun sebelum itu, aku punya permintaan lain, ucap Chu Feng. Tolong bicarakan permintaan kamu itu, kata Du Xiangyu. Karena teknik rahasia ini mampu membawa 2 orang keluar dari lembah, selain Du Wanwu, aku ingin membawa seorang anak keluar dari lembah ini, kata Chu Feng. Anak yang mana? Siapa nama anak itu? Du Xiangyu bertanya secara berturut-turut. Ini anak dari desa, dan juga anak yang relatif biasa. Namanya adalah Goudan jawab Chu Feng. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng takut Du Xiangyu akan segera membunuh Goudan untuk mencegah kemalangan di masa depan jika dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Chu Feng tahu bahwa Goudan sangat berbahaya, tapi Chu Feng merasa bahwa Goudan sebenarnya adalah anak yang baik. Belum lagi bahwa Chu Feng tidak bisa memastikan apakah dia adalah zat beracun itu atau bukan, bahkan jika dia adalah zat beracun itu, Chu Feng merasa bahwa selama dia dipandu dengan benar, maka akan sangat mungkin bagi Goudan untuk berjalan di sana di jalan kebenaran. Dengan demikian, Chu Feng hanya ingin membawa Goudan pergi dari sini, dan tidak berpikir untuk melenyapkannya. Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun juga, teknik rahasia aku ini mampu membawa keluar 2 orang. Kamu dapat membawa siapapun yang ingin kamu bawa, kata Du Xiangyu. Kalau begitu, kapan kita berangkat untuk pergi? Tanya Chu Feng. Kami akan membuat beberapa persiapan, dan besok barulah kita akan pergi, kata Du Xiangyu. Baiklah, ucap Chu Feng dan mengangguk. Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng tidak tinggal di sana. Namun sebaliknya, dia kembali ke desa. Dia ingin menghabiskan hari terakhir di lembah bersama penduduk desa. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, Du Wanwu yang telah memusuhi Chu Feng sepanjang waktu, dia sebenarnya bersikeras melihatnya pergi. Selanjutnya ketika mereka tiba di luar desa, Du Wanwu berbicara kepada Chu Feng dengan sangat menyesal. Chu Feng, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak pernah menyangka, kalau liontin batu giok yang Lady Xiangyu berikan padamu itu akan menjadi racun Gu, ucap Du Wanwu. Chu Feng benar-benar terkejut mendengar kata-kata itu. Itu karena Du Wanwu tidak hanya mengucapkan kata-kata yang tidak terduga itu, tapi dia juga memiliki ekspresi yang sangat minta maaf di wajahnya. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba teringat bagaimana Du Wanwu tidak pergi untuk meminjamkan Du Xiangyu lengan untuk mendukungnya, itu ketika dia berlutut kepada Chu Feng untuk bersumpah kepada surga. Dan hal itu tidak menyerupai cara Du Wanwu bertindak sebelumnya. Saat ini, tindakan Du Wanwu tampaknya menggambarkan kepada Chu Feng, mengapa dia tidak pergi untuk menghentikan Du Xiangyu yang merupakan seniornya yang sangat terhormat, ketika dia berlutut dan membuat sumpah kejam kepada surga. Kemungkinan terbesarnya dia merasa bahwa Lady Xiangyu mereka itu salah, dan menolak tindakannya dari lubuk hatinya. Itulah sebabnya dia tidak menghentikannya untuk membuat sumpah yang begitu kejam. Tidak peduli apa, aku sangat terkejut mendengar kata-kata itu dari mulutmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Duklan kami berutang budi padamu dalam masalah ini. Di masa depan, aku akan membalas budi ini padamu, balas Du Wanwu. Setelah Du Wanwu selesai mengatakan kata-kata itu, dia pun pergi. Melihat Du Wanwu seperti itu, Chu Feng sedikit tersenyum. Meskipun Du Wanwu memiliki kepribadian yang dingin dan ingin membunuh Chu Feng sebelumnya, tapi itu hanya masalah sudut pandang mereka saja. Sebenarnya, Du Wanwu adalah orang yang lugas dan emosional. Paling tidak, dia bukan individu yang licik dan culas. Jika memungkinkan, Chu Feng mungkin bisa berteman dengannya. Setelah Du Wanwu pergi, Chu Feng segera merasa muram setelah berpikir tentang bagaimana racun Gu tiba-tiba muncul di dantiannya, yang bahkan mampu menghancurkan dantiannya setiap saat. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng pun melakukan segel tangan itu lagi untuk memeriksa situasi racun Gu itu. Namun ketika dia memeriksa dantiannya kali ini, mata Chu Feng mulai bersinar karena terkejut. Meskipun racun Gu masih ada di dalam dantian Chu Feng, namun Chu Feng sangat terkejut setelah menemukan bahwa kekuatan racun Gu sudah melemah begitu banyak jika dibandingkan sebelumnya. Melihat itu, Chu Feng mulai memperhatikannya dengan cermat. Pada saat ini, ia menemukan bahwa racun Gu masihlah lemah.
Lebih lanjut, racun itu sedang dilemahkan pada kondisi yang tidak bisa dipicu. Jika ini terus berlanjut, maka Chu Feng sama sekali tidak perlu penawar racun, dan racun Gu secara alami akan dikeluarkan dari tubuh Chu Feng. Itu bukan Chu Feng sendiri yang telah berhasil mencapai prestasi ini. Namun sebaliknya, itu adalah guntur ilahi dalam dantiannya, atau garis keturunan yang diwarisi di tubuh Chu Feng. Tampaknya Du Xiangyu tidak akan memiliki cara lain, untuk menggunakan racun Gu untuk mengancamku lagi, ucap Chu Feng. Setelah menemukan apa yang terjadi pada racun Gu, tekanan dalam hati Chu Feng segera menghilang, dan itu digantikan dengan sukacita. Tidak hanya warisan bloodline-nya yang sombong, tapi itu juga sangat cerdas. Itu tidak secara langsung mencoba untuk melawan racun Gu. Mungkin ia juga tahu bahwa racun Gu akan menghancurkan dantian Chu Feng, dan melumpuhkan kultivasinya jika dipicu. Dengan demikian, guntur ilahinya mulai melemahkan racun Gu tanpa mendeteksi. Maka kemungkinannya ketika racun Gu menemukannya, ia sudah menghilangkan bahaya itu dengan cara dimakan, dan disempurnakan oleh garis keturunan yang diwarisi oleh Chu Feng. Dengan seperti ini, meskipun racun Gu masih dalam dantian Chu Feng tidak perlu khawatir tentang apapun. Alasan untuk itu adalah, karena garis keturunan yang diwarisi Chu Feng ini mampu menanganinya. Meskipun kamu semua tidak berlaku adil terhadapku, tapi aku tidak berencana untuk bertindak tidak adil terhadap kalian semua. Aku telah berjanji bahwa aku akan membantu, jadi aku pasti akan membantu sepanjang jalan, kata Chu Feng sambil melihat ke arah Du Clan. Meskipun Du Xiangyu telah meninggalkan racun Gu di dantian Chu Feng dan membuatnya sangat marah, tapi Chu Feng merasa bahwa Du Xiangyu adalah individu yang menyedihkan. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa meskipun dia telah memukulnya, tapi Chu Feng masih akan membantunya. Dia telah memutuskan untuk mengambilnya sebagai kompensasi, untuk mendapatkan teknik mendalam abadi api mereka. Setelah itu, Chu Feng langsung tiba di rumah Goudan. Goudan dan ayahnya sama-sama hadir di rumah mereka. Oh dewa, kamu sudah kembali. Kami benar-benar merindukanmu, ucap mereka. Setelah melihat Chu Feng, sepasang ayah dan anak ini segera gembira. Ini terutama berlaku untuk Goudan. Dia langsung melompat ke arah Chu Feng dan meraih pahanya. Kemudian dengan cara yang sangat bersemangat, dia pun berkata, "Oh dewa, aku surah mendengar bahwa kamu akan membawaku ke tanah suci bela diri. Ini benar-benar terlalu hebat, ini terlalu hebat. Aku akhirnya bisa pergi ke tanah suci martialism, dan melihat keindahan di sana," ucap Goudan. Ketika Chu Feng melihat betapa bersemangatnya Goudan dan bagaimana ayahnya tersenyum bodoh di samping, Chu Feng tahu bahwa ayah Goudan Ayau si mulut besar ini, telah menyebutkan apa yang dia katakan sebelumnya kepada Goudan. Dasar, ayah Goudan ini, pikir Chu Feng tanpa daya. Meskipun masalah ini belum ditentukan, tapi dia sudah memberitahu Goudan. Tapi untungnya, ini ternyata bisa dilakukan. Lain hal jika yang ditentukan itu tidak berjalan dengan semestinya, bagaimana mungkin Chu Feng bisa menjelaskan hal ini kepada Goudan? Goudan, ini bukan sesuatu yang bisa aku putuskan. Apakah aku dapat membawa kamu ke tanah suci martialism atau tidak, itu akan tergantung pada keputusan Du Clan, kata Chu Feng kepada Goudan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memperhatikan kondisi pikiran Goudan. Chu Feng sudah curiga, bahwa Goudan adalah zat beracun. Dengan demikian, dia sengaja menyebutkan Du Clan untuk membangkitkan kebencian Goudan. Kalau begitu, apakah itu berarti aku tidak akan bisa keluar? Lalu bagaimana caranya agar Du Clan bisa membiarkan aku pergi? Balas Goudan. Goudan memiliki reaksi yang sangat gugup, dan bahkan matanya mulai merah. Namun meski begitu, dia tidak mengungkapkan jejak kebencian. Pada saat ini, reaksinya seperti reaksi anak biasa. Satu-satunya perbedaan adalah, mentalitasnya lebih kuat daripada anak-anak seusianya. Meskipun matanya sudah merah, tapi dia tidak menangis. Mengenai hal itu, aku sudah menyelesaikannya. Besok, kita akan bisa berangkat ke tanah suci martialism bersama-sama, kata Chu Feng sambil tersenyum.
Wah, benarkah, oh dewa, kamu jangan berbohong kepadaku, balas Goudan Er. Mendengar kata-kata itu, Goudan Er langsung sangat gembira. Dia sangat senang bahwa dia tidak bisa percaya, kalau apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Anak bodoh, bagaimana mungkin dewa membohongimu? Cepat ucapkan terima kasih kepada dewa, seru ayah Goudan Er. Pada saat ini, ayah Goudan bahkan lebih bersukacita daripada Goudan Er. Seperti kata pepatah, di dunia ini orang tualah yang paling peduli tentang anaknya. Tidak ada orang tua tunggal yang tidak ingin anak-anak mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan berjalan lebih jauh. Bahkan jika itu akan membuat anak-anak mereka semakin jauh dari mereka dan membuat sulit untuk melihat mereka lagi, tapi mereka akan tetap senang melakukannya, itu karena mereka berharap anak-anak mereka akan dapat memperoleh prospek yang lebih baik. Setelah masalah ini diputuskan, Goudan Er menjadi sangat bersemangat. Untuk berterima kasih kepada Chu Feng, dia bersikeras untuk tidur dengannya. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Itu adalah pertama kalinya dia tidur bersama dengan orang lain dari jenis kelamin laki-laki. Meskipun Goudan Er masih kecil, tapi Chu Feng masih merasa sangat canggung. Hal yang menyebabkan Chu Feng merasa paling tidak berdaya adalah, bahwa Goudan Er sangat latah. Mulut doernya yang besar juga tidak bisa berhenti sekalipun. Di tengah malam, ayah Goudan Er sudah mulai mendengkur keras. Namun anehnya, Goudan Er tidak mau tidur. Dia masih berbicara tanpa henti dengan Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya, Goudan Er, mungkinkah kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan bantuan aku? Tanya Chu Feng. Dia telah menemukan bahwa, Goudan Er ini terus mengoceh tanpa henti. Itu sudah jelas bahwa dia berbelit-belit, dan memiliki sesuatu yang dia ingin bantuan Chu Feng. Dengan seberapa kuat persepsi Chu Feng, dia bahkan dapat melihat melalui cara yang dipikirkan oleh seniornya dari generasi yang lebih tua. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui apa yang dipikirkan Goudan Er, yang merupakan seorang anak kecil? Hehehe, dewa, kamu benar-benar luar biasa. Kamu memang maha tahu dan maha kuasa. Tidak ada yang bisa aku sembunyikan dari kamu. Memang benar, aku punya sesuatu yang aku harap bantuanmu. Dewa, kamu harus membantuku karena hal ini menyangkut masa depan aku. Tentu saja setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Goudan Er mulai menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu. Apa itu? Katakan saja langsung, kata Chu Feng. Hehehe, aku telah mendengar dari ayah aku dan yang lainnya, bahwa kamu adalah seorang spiritualis dunia yang maha kuasa. Kalau begitu, bisakah kamu membantu aku mengubah penampilan aku, dan membuat aku menjadi lebih tampan? Dengan seperti itu, maka Cui Hua Er pasti akan menyukai aku, kata Goudan Er dengan ekspresi malu-malu. Dasar bocah bau, kamu masih semuda ini, namun kamu sudah sesat seperti ini. Ucap Chu Feng dan merasa sangat tak berdaya. Ketika dia seusia Goudan, dia tidak tahu tentang hal semacam ini. Ayah aku mengatakan bahwa, seseorang harus mulai mengejar istri ketika dia masih muda. Kalau tidak, dia akan direnggut oleh orang lain, kata Goudan Er dengan ekspresi serius. Namun apakah kamu tahu, bahwa apa yang dibutuhkan pria adalah kekuatan dan kemampuan, dan bukan penampilan luarnya? Kata Chu Feng. Oh, begitu ya, aku pasti akan berusaha keras untuk berlatih. Namun, gadis kecil itu adalah individu yang dangkal. Mereka semua menyukai anak laki-laki yang lebih tampan. Jadi dewa, tolong bantu aku. Kamu juga tidak ingin aku menghabiskan sisa hidup aku sendirian bukan? Goudan Er mulai memohon pada Chu Feng dengan menyedihkan. Baiklah kalau begitu. Setelah kami meninggalkan tempat ini, aku akan membantu kamu mengubah penampilan kamu. Jika kita harus melakukannya sekarang, aku khawatir ayahmu tidak akan mengenalimu setelah bangun, kata Chu Feng. Kalau begitu dewa, kamu pasti harus membantu aku, kata Goudan bersemangat. Iya, balas Chu Feng sambil mengangguk. Hahaha, ini bagus. Dewa adalah yang terbaik. Ayo, izinkan aku memberi kamu ciuman, ucap Goudan Er.
Pergi, cium saja ayahmu itu, ucap Chu Feng sambil mengangkat kepalanya, dan menghentikan Goudan Air yang masuk, lalu melemparkannya ke samping. Dia tidak ingin wajahnya ditutupi dengan air liur Goudan Air. Melihat Goudan Air bertindak hingga sedemikian rupa, Chu Feng mulai bertanya-tanya apakah Goudan Air ini benar-benar zat beracun itu atau bukan. Mungkinkah zat beracun itu sudah mati 10 tahun yang lalu, dan bahwa semua hal yang berkaitan dengan Goudan Air hanyalah kebetulan belaka, bahwa Goudan Air sebenarnya bukan zat beracun. Namun tidak peduli apa, Chu Feng sudah memutuskan untuk membawa Goudan Air ke tanah suci martialism. Chu Feng telah memutuskan bahwa dia akan menjaga Goudan Air terlepas dari apakah Goudan Air adalah zat beracun atau tidak. Pada saat yang sama, di klan Nangong Imperial, adegan yang berbeda sedang terjadi. Nangong Beidou dan Immortal Alis Putih baru saja kembali dari luar, dan memimpin pasukan besar. Tempat mereka kembali adalah KTT Surgawi 10.000 mil. Tempat macam apa itu KTT Surgawi 10.000 mil? Itu adalah kediaman Immortal berambut salju. Alasan mengapa mereka telah mengerahkan kekuatan besar untuk pergi ke sana adalah, itu agar mereka bisa menghilangkan Chu Feng dari dunia ini. Karena faktanya bahwa Chu Feng telah diselamatkan oleh Immortal berambut salju, maka mereka berpikir bahwa Immortal berambut salju adalah pendukung Chu Feng. Kekaisaran Nangong Imperial tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng pergi begitu saja. Dengan demikian, setelah mengetahui tentang apa yang mereka pikir sebagai pendukungnya, Nangong Beidou segera mengorganisir pasukan besar, dan menuju ke KTT Surgawi 10.000 mil untuk menghilangkan Chu Feng. Nangong Beidou telah memanggil semua anggota dari eselon atas klan Kekaisaran Nangong, itu untuk mengumumkan suatu masalah. Pada saat ini, keempat saudara kandung seperti Nangong Tianlong, Nangong Tianhu, Nangong Tianxi dan Nangong Tianfeng juga hadir di sana. Chu Feng sudah mati, dan kami dapat menghapus poster buronannya sekarang juga. Nangong Beidou menyatakan itu kepada orang banyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.